Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Khofifah, mahasiswi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit ilmu di podcast kali ini mengenai konseling perkembangan tentang perkembangan masa dewasa awal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dewasa awal, terus apa sih faktor yang mempengaruhi perkembangan dewasa awal, dan yang terakhir ada terus tugas pengembangan dewasa awal apa sih? Nah, kita lanjut ya ke materi pertama, yaitu pengertian dewasa awal. Nah, masa dewasa ialah masa awal dan masa sulit seseorang individu dalam menyesuaikan dirinya terhadap kehidupan baru dan harapan sosial barunya. Pada masa ini, seorang individu dituntut untuk melepaskan ketergantungan kepada orang tua dan berusaha untuk mandiri sebagai seorang manusia dewasa. Istilah dewasa merupakan organisme yang telah matang, tetapi lazimnya merujuk pada manusia. Dewasa ialah orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita seutuhnya. Setelah mengalami masa kanak-kanak dan remaja yang panjang, seorang individu akan mengalami masa di mana ia telah menyelesaikan pertumbuhannya dan mengharuskan dirinya untuk berkecimpung dalam dunia masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Nah, dibandingkan dengan masa dewasa sebelumnya, masa dewasa ialah waktu yang paling lama dalam rentang kehidupan. Masa dewasa biasanya dimulai dari usia 18 tahun hingga kira-kira umur 40 tahun dan biasanya ditandai dengan selesainya pertumbuhan pubertas dan organ kelamin anak yang telah berkembang dan mampu berproduksi. Nah, jadi masa dewasa awal itu ialah masa pencarian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada suatu hidup yang baru. Dewasa awal merupakan berakhirnya masa remaja seseorang di mana seorang individu mengalami degradasi atau goncangan hidup yang menjadikan individu dapat mengalami siapakah dirinya sebenarnya. Di sini individu mulai bisa hidup mandiri, menjalani kehidupannya dengan kebebasan yang ia dapatkan. Itu tentang pengertian dewasa awal. Selanjutnya, terus apa sih yang menjadi faktor mempengaruhi perkembangan dewasa awal? Nah, di sini ada faktor-faktor yang paling berpengaruh di masa dewasa awal ialah yang pertama kekuatan fisik. Nah, puncak kekuatan fisik itu dicapai dalam usia pertengahan 20 tahun. Kekuatan fisik yang prima dapat mengatasi atau memecahkan persoalan-persoalan yang timbul pada masa orang dewasa. Nah, di sini ada 6 kebiasaan hidup sehat yang perlu dilakukan oleh orang dewasa untuk memelihara kesehatan fisik. Yang pertama, sarapan pagi. Yang kedua, makan secara teratur. Ketiga, makan secukupnya untuk memelihara badan yang normal. Keempat, tidak merokok. Kelima, olahraga yang cukup. Yang keenam, tidur secara teratur 7-8 jam setiap malam. Terus kemampuan motorik. Nah, kemampuan motorik dewasa mencapai kekuatannya antara usia 20 sampai 30-an. Kecepatan respon maksimal terdapat antara usia 20 sampai 25 dan sesudah itu kemampuan ini sedikit demi sedikit menurun. Nah, kemampuan motorik ini merupakan hubungan yang positif dengan kondisi fisik yang baik dan kesehatan yang baik. Kondisi fisik yang kuat dan kesehatan yang baik memungkinkan orang dewasa melatih keterampilannya secara lebih baik. Selanjutnya ada kemampuan mental. Kemampuan
mental yang diperlukan untuk menyesuaikan diri pada situasi-situasi baru adalah mengingat kembali hal-hal yang dulu pernah dipelajari, penalaran analogis dan berpikir kreatif. Kemampuan mental ini mencapai puncaknya dalam usia 20-an, kemudian sedikit demi sedikit menurun. Kemampuan mental yang dimiliki orang dewasa ini sangat penting kedudukannya dalam menyesuaikan diri terhadap tugas-tugas perkembangan, jauh melebihi pentingnya kemampuan motorik. Selanjutnya ada motivasi untuk berkembang. Nah, motivasi untuk berkembang memiliki peranan yang strategis dalam perkembangan orang dewasa. Individu yang merasa butuh dan perlu untuk menguasai tugas-tugas perkembangan orang dewasa cenderung mengarahkan perilakunya ke arah terkuasainya tugas-tugas perkembangan orang dewasa. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki motivasi untuk berkembang menjadi orang dewasa, individu tersebut cenderung mengabaikan tugas-tugas perkembangan orang dewasa yang harus dikuasainya. Terus yang terakhir ada karakteristik perkembangan orang dewasa. Nah, karakteristik perkembangan orang dewasa seperti apa sih? Nah, di sini ada karakteristik perkembangan belajar orang dewasa. Ada 4 konsep ciri pembelajaran orang dewasa. Yang pertama konsep diri, yang kedua konsep pengalaman, yang ketiga konsep kesiapan belajar, dan yang keempat yang terakhir konsep perspektif waktu atau orientasi belajar. Nih yang terakhir nih ya, apa sih tugas perkembangan dewasa awal? Nah, menurut R.J. Havigorst 1953 halaman 9, tugas-tugas perkembangan masa dewasa awal itu sebagai berikut. Yang pertama, memilih teman bergaul. Di sini orang yang menjajaki tahap dewasa awal lebih cenderung intensif dalam memilih teman yang akan ia jadikan sebagai tempat bergaul. Terus yang kedua ada belajar hidup bersama dengan suami dan istri. Seseorang yang telah mencapai usia dewasa akan mulai mandiri dengan tidak bergantung pada orang tua mereka. Hal ini akan memudahkan ia saat menjalin hubungan rumah tangga. Yang ketiga, hidup berkeluarga. Selepas dari masa remaja, orang yang memasuki masa dewasa dalam kehidupan baru mereka akan memperoleh pengalaman hidup yang baru mulai dari menjalani kehidupan bersama pasangan. Terus belajar mengasuh anak-anak, mengelola rumah tangga, mulai bekerja dalam suatu jabatan, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak dan baik. Dan yang terakhir, menyatu dengan kelompok sosial yang sesuai dengan dirinya. Cukup unik ya pembahasan tentang perkembangan dewasa awal ini, dan semoga kita termasuk ke dalam orang dewasa yang baik gitu. Orang dewasa yang baik, orang dewasa yang mampu menempatkan diri kita pada tempatnya gitu. Jadi tidak menjadi amoeba bagi orang lain. Mungkin cukup sekian podcast dari saya hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembali lagi di podcast-podcast lainnya dengan materi-materi yang mungkin lebih menarik lagi. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.